Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Azahrawati Muri dengan NIM 190100208. Saya merupakan mahasiswa Stikom Ambon semester 4 jurusan Sistem Informasi. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah Konsep Jaringan Komputer. Nah, saya akan menjelaskan dua perangkat jaringan komputer. Yang pertama, repeater, yang kedua, kabel. Selamat menyaksikan. Repeater adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menguatkan sinyal data dan memperluas jangkauan sinyal. Repeater juga dapat diartikan sebagai perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal data dan kemudian mengirimkan kembali sinyal data yang diterima dengan daya yang lebih tinggi. Perangkat ini banyak digunakan pada sistem jaringan yang memiliki jangkauan yang cukup luas dan cukup jauh. Dengan adanya perangkat repeater, kualitas data yang dikirim dari satu node akan sama dengan kualitas data yang diterima pada node yang lainnya. Fungsi repeater yaitu perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Dengan menggunakan repeater ini, sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Jadi, untuk Anda yang memiliki masalah koneksi yang kurang baik seperti terhalang tembok, pepohonan, bangunan, dan lain sebagainya, bisa mencoba untuk memasang repeater jaringan. Alat penguat sinyal ini bernama Wi-Fi Range Extender Repeater Amplifier, yang merupakan wireless Wi-Fi repeater yang tidak membutuhkan kabel tambahan dan kecepatannya sampai 300 Mbps. Penggunaannya, colokan alat, kemudian tekan tombol power dan sinyal akan terpencar secara otomatis. Wi-Fi Range Extender Repeater Amplifier terlebih dahulu harus melakukan setting saat proses pemasangannya. Caranya, unduh aplikasi Mi Home, kemudian atur sesuai dengan router induk. Akan tetapi, walaupun membutuhkan setting terlebih dahulu dan tidak otomatis memancarkan sinyalnya, alat penguat sinyal seperti ini sangat kuat dan luas pada area yang memiliki banyak ruangan. Kabel jaringan adalah sebuah perangkat keras komputer yang mana berbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya ataupun menghubungkan dua hingga lebih komputer untuk dapat berbagi daya. Fungsi kabel jaringan adalah agar dapat mentransmisikan data-data yang didapatkan dari server dan ditransmisikan ke komputer klien atau user. Tentu saja, proses transmisi data ini menggunakan koneksivitas dengan menggunakan kabel. Ada 3 tipe kabel jaringan yang banyak digunakan saat ini. Berikut ini penjelasannya lebih detail terkait setiap tipe kabel jaringan. Pertama, kabel koaksial, yaitu jenis kabel yang mana di dalamnya terdapat dua penghantar. Salah satu penghantar berada di tengah kabel, sedangkan penghantar lainnya dikelilingi dengan penghantar lainnya, dengan pola seperti melingkar. Prinsip dari kabel koaksial ini adalah menghantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Ada 3 struktur lapisan kabel koaksial. Yang pertama, lapisan inti atau center core berupa kabel tembaga yang terletak di tengah dan berfungsi sebagai media penghantar listrik. Yang kedua, lapisan plastik atau dielectric insulator terletak di antara konduktor inti dan lapisan metal sebagai pemisah kabel dengan lapisan metal. Yang ketiga, lapisan metal atau metallic cell berbentuk serabut tembaga yang berfungsi melindungi bagian inti kabel dari interferensi elektromagnetik yang berasal dari lingkungan sekitar. Yang keempat, lapisan plastik luar atau plastik jaket, lapisan kulit luar kabel yang berfungsi melindungi struktur bagian dalam. Yang kedua, kabel fiber optik. Untuk jenis kabel jaringan yang satu ini menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis.
Fungsi struktur kabel fiber optik yang pertama, core atau inti kabel, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyaluran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang kedua, cladding atau selubung, yang berfungsi sebagai pelindung core serta menjadi cermin yang memantulkan cahaya agar dapat merambat ke dalam core serta optik. Yang ketiga, coating atau pelindung, yang berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembaban udara. Yang keempat, strengthening atau serat penguat, yang berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian inti kabel sehingga tidak mudah putus. Yang kelima, jaket kabel atau selongsong kabel, yang berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik dari gangguan luar, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Yang ketiga, kabel STP. Kabel STP memiliki pembungkus yang berbahan dasar tembaga atau aluminium foil. Material pembungkus ini memang dirancang agar dapat mengurangi gangguan elektrik yang biasa sering terjadi. Dan untuk kabel UTP merupakan kabel yang di dalamnya terdapat tempat pasang kabel yang terpilin, hampir sama dengan kabel telepon. Kabel UTP atau STP masing-masing memiliki 8 jenis warna kabel dan setiap kabel memiliki fungsi masing-masing, diantaranya orange. Kabel berwarna orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang kedua, putih orange merupakan berfungsi sebagai media penghantar paket data juga. Yang ketiga, hijau. Kabel berwarna hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Selanjutnya, putih hijau, yaitu kabel berwarna putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel berwarna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kabel berwarna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Kabel berwarna putih coklat berfungsi sebagai menghantarkan tegangan DC.